Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, ibu sing kerja, bapak sing kerja, aku sing ngeceh. Engko terus aku sing jual nih wong. Tapi ini apa? Income di ayam yang ngelola ibu. Karena ya panglimanya kandang ini jujur ibu, bapak ya sore ini kadang ya. Pokoknya yang paling banyak di kandang ini ibu kawan-kawan. Tadi aku bersyukur tenan ya. Ibuku jos tenan rek. Makane weh jan harus kamu iniin. Alhamdulillah rekan-rekanku semua terima kasih doanya, adikku keterima wong daftar polisi. Alhamdulillah terima kasih ya buat kawan-kawanku semua, dulur-dulur ternak, doanya alhamdulillah sukses. Ya semoga kabar baik ini menjadikan sebuah penyemangat bagi kawan-kawan semua yang di rumah untuk tetap semangat. Wes pokoknya lah tetap semangat, pokoknya tetap semangat intinya. Ya lah bos, matur suwun, kemarin sudah didoakan mas. Alhamdulillah Banyak sekali alhamdulillah. alhamdulillahnya banyak sekali wes ya. Hari ini aku nggak mau ngomong apa-apa ya, yang jelas insyaallah. Tapi pemenang untuk kaos rasa syukur ini mungkin saya mau ngirim berapa kaos ya, 10 kaos lah. Tapi sudah ada nama-namanya. Aku tuh tersembunyi wong ya, kalau ada yang komen apa ini pokoknya tak kasih nomor WA aku, aku tak iniin. Makanya kawan-kawan ya yang beruntung ya nanti dapat kaos, yang ini dapat kaos. Pokoknya sak shareku lek ngekei lah, nanti kalau aku kasih syarat kayak nanti kayak apa aja. Pokoknya kalau aku share ngekei ya tak kirim gitu aja. Oke kawan-kawan, tentunya dalam berternak ini yang nomor satu adalah kandang, seperti halnya kita punya rumah. Nah, Rene, Dek, kok malah mau? Nah itu tapi adik kebagian masuk pendidikannya tahun depan. Terima sekali lagi matur suwun atas doanya kawan-kawanku semua. Kembali ke topik, tentunya hal yang paling penting untuk kita beternak ayam itu kandang atau rumahnya ayam. Sama halnya seperti kita ya harus punya rumah untuk berlindung dari panas, terik matahari, hujan badai, petir, lesus dan sebagainya. Jadi ini hal yang paling penting. Nah ini kemarin oleh-oleh dari Mas Bulus Rowo tempat pakan DOC-nya tak kasih Mas Dika. Saya iniin yang untuk diliaran di sini ketika kita lepaskan. Nah hari ini ya suka ini kira yang pokoknya wis bagian ure-ure di kandang ini, tapi alhamdulillah tetap ada pemikiran yang masuk. Kembali ke topik, tentunya kandang. Nah mau tak kenalkan lagi, tentunya kita sebagai peternak mandiri ada namanya kandang breeding. Apa sih breeding? Kandang induk, nah kasare ngomong. Nah, kandang induk seperti ini. Kawan-kawan, kandang induk ini kita harus buat senyaman mungkin. Kenapa? Karena kita itu berharap sama sing iki lah sing iki kinyis-kinyis. Nah, kita berharap sama mereka ini telur. Tentunya kita berikan mereka yang terbaik. Tidak harus, kalau bagus itu relatif ya, tapi kalau rapih itu bagi saya wajib. Rapih bersih itu wajib. Kalau bahan dikatakan apa harus mahal ya enggak. Bahannya enggak harus mahal, kan udah ada kok contoh simpel yang pakai kayu yang di belakang itu. Ukurannya berapa dan idealnya berapa. Tentunya kita lihat jantan. Nah, ketika jantan itu tipikalnya masih petelur kuat seperti ayam jantan ramuan kita ini saya kasih betina 1:10 pun berani. Tingkat fertilnya sekitar 70-80%, bahkan bisa lebih. Nah, ketika saya buat 1:5 seperti ini, tingkat fertilnya bisa 90% sampai 100% ke atas. Jadi mungkin ya kecil lah 95, ya pokoknya 90% enaknya ngomong. Tentunya kita sebagai peternak mandiri atau breeder, PR-nya itu ya di fertil. Nah di fertil ini dari mana? Ya dari perbandingan dan jenis ayamnya. Ketika ayam ini kuat kawin, macaknya bagus, ya kita kasihlah yang betina agak banyak. Tetapi idealnya bagi kawan-kawan di semua yang memakai bangkok atau dan segala macamnya, kawan-kawan make
populasinya 1 jantan 5 betina. Itu ya yang tanya ya. Soal ukuran kandang berapa mas? Sebenarnya 1,5 kali 1,5 itu cukup untuk populasi 1:5. Itu sudah cukup banget. Cukup, itu cukup. Nah, yang tak pakai ini 1x2. 1x2, 2x2. Ini mau tak isi ke depan, mungkin saya isi 1:10 berani dengan tingkat variety. Tapi sementara ini memang biang di saya itu saya kurangi karena kandang saya nggak cukup untuk pembesaran. Untuk saya kan arahnya ke pesanan pulet ya, jadi saya kurangi supaya populasinya tidak meledak dan saya kebingungan untuk tempatnya. Pelan-pelan aja, walaupun pesanan pulet, saya kira kawan-kawan kalau tanya pesanan pulet yang daerah Lampung untuk tahun ini sudah full. Walaupun pesanan pulet segitu banyak, tetapi aku ya pokoknya rezekiku wes. Saya nggak mau memaksakan, nanti kualitasnya hilang, walaupun ya kualitas wong desa rek abal-abal. Nah, ini yang paling utama itu kandang breeding. Nah, ketika kandang breeding ini kawan-kawan sudah punya, dan yang jelas di kandang breeding ini yang paling penting di sini, apalagi yang masih pakai genetik ayam petarung, contoh simpen Bangkok. Antar sekatan ini kalau bisa antara jantan dan jantan kandang satu dan kandang sana nggak tarung. Ketika ada pertarungan itu juga bisa menimbulkan betinanya stres. Nah, ketika betinanya stres itu juga bisa mempengaruhi tingkat produksivitas telurnya. Oke, kandang breeding sudah clear. Nah, kita akan berangkat ke mesin tetas. Kenapa? Kita bahas di mesin tetas. Oke kawanku, dulur-dulur semua. Nah, ini tak taruh sini lah biar nggak capek. Tetasannya tak taruh sini. Nah, ini adalah Masya Allah, hampir geblak aku. Ini adalah mesin tetas. Nah, mesin tetas ini penting ketika kawan-kawan sudah mempunyai induk yang sifat mengeramnya sangat kecil, ataupun kalau sudah berangkat ke mandiri ya, peternak mandiri, saya kira walaupun ayamnya ayam kampung asli yang masih ngeram, saya pikir Anda akan lebih cepat berkembangnya kalau Anda memiliki alat tetas. Nah, bagi pemula, walaupun duitmu akeh tapi terserah kawan-kawan, tapi bagi kawan-kawan semua yang pemula, saran saya tidak perlu Anda beli mesin yang mahal-mahal. Ini kapasitas 300 butir. Paling kalau Anda bikin sendiri paling habis sekitar 800-an ribu lah. Tapi kalau mungkin pesan di kami, ya promosi pesan di kami sekitar 1.100.000 lah tak jual kapasitas ini manual. Karena buat ongkos tukangnya. Anda bisa buat sendiri, kawan-kawan kita sudah bisa buat sendiri, tutorialnya sudah tak kasih, ukuran lengkap dan semacamnya. Kapasitas 150 juga sudah tak share. Sudah banyak juga yang buat dan sudah banyak juga yang bisa jualan. Mungkin di tempat Anda yang belum ada jualan alat tetas, Anda bisa menjual. Siapa tahu lebih murah dan macamnya, nggak masalah. Alat tetas ini adalah alat penunjang. Kenapa? Ketika kita punya ayam kampung asli, walaupun dia sifat ngeramnya masih, mending kita tarik aja deh telurnya, taruh sini, supaya siklusnya dia kepotong 21 hari. Nggak apa-apa dia stres, tapi dia nggak mau ngeramin ayamnya ini selama 21 hari. Kita gantikan dengan alat tetas. Oke, alat tetas saya manual balik wis ngene iki. Karena bagi saya tidak perlu mahal-mahal, karena selera saya ya seperti ini. Karena ya tujuannya apa sih? Tujuannya lah yo telurnya netes lah yo itu. Tapi semua kan tergantung selera. Nggak capek kalau menurut saya. Karena ya kalau ibu habis ngasih makan ayam, uyek. Sore habis ngasih makan, uyek. Malam kalau inget diuyek, kalau enggak ya enggak. Ya alhamdulillah tingkat tetasnya bagus. Cuma ini kendala kemarin karena seminggu terakhir ini di usia mau menetas, waduh listriknya mati di lampu terus, kurang ajar emang. Oke, ini mesin tetas. Setelah brooding, kandang breeding, kita kumpulkan telur berapa hari mas? Kalau ada yang masih tanya, saya buat maksimal 7 hari, mengimbangi siklus telur ini 21 hari. Jadi saya bagi 3. Masuk pertama, ya kan? Terserah rekan-rekan mau geser apa enggak, terserah. Masuk pertama, masuk kedua, masuk ketiga. Yang masuk pertama netes, berangkatin DOC-nya 01 plong, isi bleng, pas. Jadi saya bagi 3, 21 hari bagi 3 piro?
7 hari. Pas 1, 2, 3. Jadi saya kumpulkan telur saya itu maksimal 7 hari. Sebenarnya penyimpanan yang bagus adalah penyimpanan di suhu ruangan atau dingin. Karena kenapa? Ini termasuk dingin, sebenarnya ini harusnya di ruangan sih kawan-kawan. Tapi tak salah kene sisan wis enggak apa-apa. Kenapa? Kalau dia kena panas, dia embrionya akan berkembang. Jadi yang pas itu di suhu ruangan. Oke, setelah dari sini netes seperti ini contoh simpelnya. Ini baru netes, itu kawannya kayaknya enggak netes karena ini mati lampu kemarin. Kita akan berangkat ke kandang apa itu namanya. Aduh, bengek. Oke, kita sekarang berada di kandang brooding. Nah, kandang brooding itu kandang penghangat anak ayam. Aduh, Insya Allah. Tadinya di sini, Bang. Nah, tapi ada kabel yang putus. Jadi dan memang populasinya sudah berkurang, jadi ini tak matikan. Rekan-rekan silahkan memakai box magic tutup rapat seperti ini, monggo. Tapi ini sebenarnya pakai tirai pun cukup, seperti ini pakai tirai cukup. Tetapi kalau untuk DOC baru netas memang kita enak pakai yang tutup rapat seperti ini. Keunggulannya apa? Kita irit watt lampu juga. Saya hanya pakai lampu 5 watt yang ukuran besar di ukuran ini. Nah, ukurannya gimana sih Mas? Ukurannya rekan-rekan terserah, itu basing. Rekan-rekan seisone nggak nggawe kandang box kawan-kawan. Ketika kita punya DOC 10 otomatis kalau per minggu sekali insya Allah kalau 50% populasi per hari telurnya, kita per minggu kita bisa dapat DOC sekitar 20 sampai 25 ekor. Nah, ini ukurannya berapa? Ini ukurannya 240 panjangnya, lebarnya 60 cm. Kenapa 240? Tak pasin triplek itu panjangnya kan 240. Jadi ini 250. Jadi triplek itu blek. Nah, gitu loh. 240 rekan-rekan kalau mau beli triplek 240 kan panjangnya triplek. Gue sih tinggal di cutter atau kalau yang mau blok 2 tingkat seperti ini 240 di belakang. Yang lain tempel. Bisa buat sendiri, bahan bakunya kakinya ini reng semua. Kalau untuk DOC nggak usah kayak kambing, nggak usah kayak sapi dan segala macamnya, reng aja cukup kuat ya. Nah, bisa dipindahkan ke sini. Di situ berapa? Lampu penghangat itu saya biasanya 1 minggu sampai 14 hari yang 24 jam. Yo kalau mau semakin 24 jam selama 2 minggu itu cukup bagus. Kenapa? Ketika cuacanya maksudnya suhunya dia pas, nafsu makan DOC itu akan baik. Nafsu makannya, minumnya dia akan baik. Otomatis ketika nafsu makannya bagus dan minumnya bagus, vitamin pakan yang kita berikan terserap maksimal sama ayamnya. Ndak ono sing mubazir. Terus dipindahkan ke kandang yang agak terbuka seperti ini. Nah, berapa hari? Idealnya gini aja deh kawan-kawan, kalau mau lepasin kepar dia di luar atau kandang postal itu minimal bobotnya 3 ons atau usia minimal 3 minggu. Caranya gimana? 10 hari di sini atau 14 hari di sini, lampu 24 jam, di sini diturunin. Sampai 21 hari ini kita bekal nih 14 hari dari sini kan. Berarti kalau 21 hari kurang 7 hari lagi. 7 hari lagi taruh sini, lampunya itu jangan 24 jam. Sore menjelang maghrib seperti ini, kayak yang saya baru cetekkan ini kan baru dicolok nih. Sampai jam-jam sekitar mulai matahari muncul itu kita copot lampunya. Itu supaya apa? Proses adaptasi dia dengan suhu. Jadi suhunya mulai diturunkan. Nah, begitu masuk di sini kita lepas ini di usia 3 minggu. 3 minggu atau bobot minimal 3 on. Nah, ini namanya kandang postal. Kalau untuk pembesaran Mas Yoga memilih mana? Sejauh ini pengalaman saya untuk pembesaran itu masih memilih kandang box karena lebih cepat besar, nggak gampang ceker-ceker, nggak mangani merang, ora sakit, ora gampang kena senot karena dia nggak bersentuhan dengan kohenya. Cuma PR kita adalah manajemen kohenya yang ada di rak kalau kandang panggung. Nah, kalau di sini memang manajemen kita semprot,
timpah kapur dolomit, timpah sekam, semprot kapur dolomit, sekam, kayak gitu aja. Ya BB-nya saya kira kalau pengalaman saya saat ini ya, pengalaman saya saat ini memang saya masih senang pakai kandang box. Cuma memang waktu yang berlebih. Ini ukuran berapa? Nah, ada sumber yang mengatakan setiap 1 meter perseginya kalau untuk sampai panen itu sekitar 10 sampai 15 ekor. Tidak masalah. Rekan-rekan yang jelas gini loh. Ketika amonia itu tertangani sepadat apapun, ketika amonia itu tertangani, ketika tempat pakan ini tertangani aman, maksudnya ayam ini maemnya nggak rebutan, nggak empet-empetan koyo antri BLT kan. Jadi ya nggak masalah aja selagi pertumbuhannya bagus. Ini ndak satu umur, selisih seminggu Mas ya? Selisih seminggu rekan-rekan, tapi saya campur. Nah tentunya kita juga harus selektif di kandang umbaran seperti ini. Maupun umbaran mau box, ketika ada ayam yang pertumbuhannya kurang, dipisahkan dengan ayam yang lain. Supaya makannya dia nggak kalah, nggak kebuli dan segala macamnya. Ini namanya kandang pembesaran. Dulunya settingnya kandang brooding, kandang pembesaran hanya 78. Ternyata giliran 10 induk wae wis ketayal-tayal nggone kan. Nah, ini adalah kandang pembesaran kita yang ukuran 2 kali 4 per plongnya, per kamarnya. Nah, ini selisih usia ada yang 3 minggu juga yang cebol-cebol, tapi saya campur karena saya pisah yang jantan di sini, yang betina di sini. Jadi ini khusus betina, khusus jantan. Inilah yang kawan-kawan kita dan saudara-saudara kita pesan untuk menjadi induk di rumahnya. Ini. Nah, inilah yang untuk saya penuhi ke rumah makan atau ke bakul-bakul yang sudah menjalin mitra sama kita. Yo inilah. Nah, sebenarnya piye mas status ayammu iki ya sini lek digathukne karo iki rek. Yo iso digawe induk. Cuma saya nggak mau ke situ lah. Ya wes pokoknya kalau orang mau mandiri ya pakai induk itu. Kalau yang mau silahkan silang jantan yang big size lain ndak apa-apa. Biarlah ini masuk ke rumah makan saja. Ben aman dan kualitas tetap terjaga. Keluarnya ya dari saya sendiri. Jadi enak. Jadi ora koyo MLM nanti. Ya. Jadi itu kawan-kawan, inilah kandang ayamku, inilah konsep yang saya pakai ketika kita sudah berbicara kita peternak mandiri. Dikatakan peternak mandiri itu apa? Apa yang gawe pakan dhewe ya ndak, itu terlalu kemandirian. Tapi kalau bisa ya bagus. Peternak mandiri itu adalah peternak yang sudah swasembada ayam atau bibit ayamnya. Dari mana ya? Dari kandang breeding. Jadi konsepnya ketika Anda mempunyai atau menginginkan menjadi peternak mandiri, kandang breeding, penetasan, kandang brooding, pembesaran. Terus jawabannya terakhir adalah pasar. Wis, insya Allah aman kawan-kawanku. 10 induk inilah gambaran yang saya dapat. Sekarang sudah belum mulai menetes. Sekarang saya sudah ada 16 induk. Ini nanti jelas luar biasa. Ini nanti jelas kayaknya mau tak bangun lagi di sana. Mungkin sebelah kene panggung wae bos ya. Nanti di situ ada panggung tingkat 2. Jadi kawan-kawan yang main ke sini, sampelnya ini postal, ini panggung. Nanti akan mungkin ke depan tak. Jadi yang dari brooding sana, ya, yang dari brooding sana satu usia tak pisah. Ini yang pakai panggung, ini yang postal. Hayo gedindi dengan porsi pakan sama, aplikasi vitamin sama, cepat di panggung apa di postal. Kalau rekan-rekan Megor dengerin omonganku kan nggak percaya kalau saya lebih seneng yang panggung. Nah nanti tak buatkan insya Allah kalau rezeki sudah terkumpul kita buatkan sampel di sini. Dan mungkin kemarin juga ada kawan yang kasih mas kok boleh masuk ke kandang. Ya sebenarnya aku menyarankan biosecurity di YouTube tapi di sini belum budus. Yang penting Bismillah, yang penting niat kita niat ngobrol bareng, niat silaturahmi, nggak ada niat jelek insya Allah lah. Karena kan apapun itu ya ikhtiarnya syariatnya dijaga kayak nyemprot cuma kan kuasane sing kuasa ya bos. Kuasane sing kuasa, syariatnya kita semprot biosecurity itu syariat atau ikhtiarnya. Nah, tapi kalau hasilnya itu tetap sing kuasa sing duwe hak rek. Oke, itu konsepnya. Jadi inilah kandang ayamku. Kawan-kawan, konsep yang kupakai menjadi peternak mandiri supaya ini bermanfaat dan membuat bisa buat referensi bagi Anda semua. Ini kandang yang pakai kayu, itu yang pakai baja ringan. Jangan lihat yang sekarang ini, jangan bandingkan dengan saya yang saat ini, tapi harus Anda
flashback ke belakang gimana saya 5 tahun yang lalu atau video saya 3 tahun yang lalu, harus Anda lihat gimana proses saya nggak sekonyong-konyong koder istilahnya. Makanya kenapa kalau slogan peternak muda alon-alon asal kelakon, ya dulu kalah sedih pokoknya, dulu pakai banner dan segala macamnya. Itulah nikmati proses Anda, nanti nikmat wis. Alon-alon wae. Dari ayam untuk ayam, jadi mengembangkan ayam ini ya dari ayam untuk ayam. Bangun ini adalah dari penjualan induk saya yang di kandang baterai sejumlah 100 berapa ekor dengan alat dan semacamnya untuk bangun kandang bajaringan ini. Jadi dari ayam untuk ayam, sisanya melebu kantong. Dan nanti kalau ya nanti tak buatin video supaya rekan-rekan memanajemen ininya ya. Ini gambaran loh ya, ketika aplikasi di lapangan kan situasional, beda-beda setiap daerah baik harga dan semuanya macam-macam. Oke, ini sudah sore, waktunya kita selesai beresin ayam. Bukan saya, bapakku karo mamaku, aku mek bagian gini kita aku alat iki rek. Ya kan, siram-siram kan. Jadi ada lagi lupa saya, harusnya rekan-rekan menyediakan kandang karantina. Ketika ada ayam sing keblengkang, kecepit atau kena senot atau agak lemes atau pilek dan segala macamnya, harus ada kandang isolasi. Nah, nah, ini saya kasih sini. Kandang isolasinya seperti ayam cacat tak ingu rek, sampai besarku ingu. Nah, nih lihat. Ini BB-nya kayaknya hampir 1,4. sampai timbang 1,4 nih. Cacat. Karena dari netes seperti ini kalau tak bunuh kan weh, ya piye ya, pokoknya aku ndak tega tak rawat segede ini. Ini nanti tinggal nunggu siapa yang tega untuk motong supaya bermanfaat lah dia. Kalau lama-lamaan kayak gini kan kasihan. Jadi kalau dari DOC tak beleh apa tak gua kan jahat, gak ada manfaatnya. Hewan itu ya pencapaian terakhirnya ketika dia bermanfaat bagi manusia. Nah kalau kayak gini kan tak dipotong orang, pasti orang ada yang tega untuk makan, ini dia bermanfaat, hidupnya ndak sia-sia. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kawan-kawanku, salam istimewir, I love you semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.